Iya, kalau saya melihat, saya datang tahun 2013 di Rento, itu karyawannya hanya 813, Pak. Dari 813 sekarang menjadi 4.400 ya. Jadi saya lihat perkembangannya sangat pesat dan saya cukup cukup senang ya dalam artian itu kita bisa mengupgrade Indonesia sejajar dengan kota-kota besar yang lainnya, misalnya dibanding Singapura, dibanding dengan mungkin Kuala Lumpur atau Seoul atau even Tokyo. Sehingga ketika bahwa di Indonesia ada pest management atau pest control yang profesional, itu orang ke Indonesia menempatkan bisnis di Indonesia, mereka juga confident. Termasuk beli barang, membeli produk dari Indonesia, mereka confident karena memang berarti sudah di manage sedemikian rupa sejajar dan sekelas dengan negara-negara lain ya atau kota-kota lain. Nah, di dalam Pancasila jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memberi manfaat 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Rencana hasil wawancara ini akan kami bukukan dan meneruskan buku yang sudah terbit lebih dahulu. Kita sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Dr. Andes Heri Susanto, Sarjana Sains Magister Manajemen. Beliau sekarang adalah Managing Director Rentokil Inisial Indonesia, Sri Lanka, dan Maldives. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah baik Pak Bambang, sehat selalu. Ya. Nah, mungkin bisa mulai cerita tentang pengalaman kuliah di UGM, kemudian merintis karir di perusahaan pembasmi hama, dan saat ini menjadi Managing Director Rentokil Inisial Indonesia, Sri Lanka, dan Maldives. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Bambang. Pertama-tama juga saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk sharing tentang apa yang pernah saya alami dan apa yang saya lakukan sampai sekarang bisa berkarya di bidang yang sedikit banyak bersinggungan dengan apa yang pernah saya pelajari dulu ya. Saya masuk UGM tahun 1986 ya, jadi sudah kepala 5 sekarang ya, jadi udah cukup senior dari usia ya, tapi semangat tetap muda anyway. Jadi saya masuk di Fakultas Biologi dan alhamdulillah waktu itu saya lulus tahun 1990, jadi saya masuk termasuk waktu itu lulusan tercepat 3 tahun 8 bulan ya waktu itu. Jadi saya sangat sangat bersyukur dalam artian bukan apa-apa karena saya yang berasal dari desa di Jawa Timur sana itu paling tidak orang tua saya tidak harus ngirim wesel bulanan ya. Zaman saya masih ngirim wesel, Pak. Belum ada transfer, jadi masih ada kertasnya kecil itu ya. Jadi
Saya sangat bersyukur, ya, saya sangat menyukai bidang yang saya pelajari saat itu, dan saya mencoba apa ya berkarya sebetulnya dari apa yang sudah saya pelajari. Ya. Ketika lulus juga keinginan saya waktu itu sebetulnya pengen jadi peneliti atau pengen jadi dosen seperti itu. Tapi memang jalan hidup ternyata berkata lain, ya. Jalan hidup berkata lain. Jadi kalau boleh saya cerita juga di sini, karena ketika lulus itu saya ikut rekrutmen Astra International waktu itu, dan saya masuk di program manajemen trainee. Nah, malah saya menurut mereka kok cocok ditempatkan di perbankan. Nah, sehingga saya melenceng jauh tadinya, ya. Saya masuk ke dunia perbankan hampir sekitar 3 tahun setengah di dunia di banknya Astra, waktu itu namanya Bank Universal, ya, Bank Universal. Ya. Nah, setelah saya di Astra, saya melihat sebuah apa namanya opportunity juga, bahwa ada sebuah perusahaan multinasional yang menawarkan training dan kerjanya pindah-pindah di luar negeri. Wah, saya jadi tertarik lagi nih. Pada waktu itu kan saya masih masih single, ya, waktu itu tahun 93, tahun 93. Ya, jadi saya lulus 90, 3 tahun di Astra atau di bank, kemudian saya tahun 93 masuk di perusahaan multinasional yang namanya Mars Line, EP Muller Group, itu sebuah perusahaan berbasis di Denmark waktu itu. Nah, itu saya mulai dari training lagi. Jadi kuliah 4 tahun, kemudian di Astra sebagai manajemen trainee, ini masuk ke perusahaan lain sebagai trainee lagi. Ini saya takon, saya senang sekali hal-hal yang belajar gitu, ya. Jadi training saya di trainee saya di perusahaan Mars Line itu masanya sekitar 3 tahun. Ya, setelah lulus 3 tahun, baru ditempatkan di beberapa negara. Jadi saya pernah eh, ditempatkan di Singapura hampir 3 tahun, di Korea Selatan 3 tahun, di beberapa negara Eropa untuk short term assignment, dan sampai saya balik lagi ke Indonesia di tahun sekitar 2000 tahun 1998. Ya. Nah, setelah itulah saya berkarir di bidang perkapalan dan logistik di Maersk Line itu. Totalnya itu sampai 19 tahun, Pak Bambang. Jadi itu termasuk ikut bagaimana untuk memastikan bahwa produk Indonesia yang diekspor itu bisa kompetitif, ya, terutama untuk perishable, ya, ekspor tuna dan sebagainya dari daerah Bone, dari daerah Sulawesi. Itu kita mencoba mendevelop sebuah apa ya produk yang bisa langsung direct ke market, entah itu di Jepang, entah itu di Eropa, tapi kondisinya itu fresh. Salah satu monumental yang sangat membuat kami bangga pada waktu itu adalah kita bisa mengekspor tuna itu dengan kondisi minus 60 derajat Celcius. Suatu achievement yang luar biasa, sehingga kalau dari Indonesia itu bisa langsung dikirim ke Jepang, ya, di Ginza sana, itu langsung dilelang di sana. Itu sangat menarik sekali, sangat menarik sekali. Ya. Nah, kemudian saya di situ pindah dari beberapa posisi ke posisi lain sampai tahun 2013, ya. Tahun 2013 itu saya ditawari sebuah perusahaan multinasional dari Inggris, yaitu yang saya kerja sekarang, yaitu Rentokil Initial, ya, itu headquarternya ada di London, ada di Inggris. Saat itu global CEO-nya Alan Brown, dia terbang ke Indonesia, ketemu saya dan menawarkan saya bagaimana kalau Harry mentransform bisnis Rentokil Initial yang ada di Indonesia. Nah, saya coba pikir-pikir karena sudah cukup lama, ya, 19 tahun berkarir di dunia yang berbeda. Tapi yang menarik di bidang yang ini itu back to basic, ya. Kalau yang dulu di biologi urusan bakteri, urusan virus, urusan serangga, urusan tanaman. Dan disinilah sebetulnya
sangat link ya dengan itu. Nah, sehingga saya coba terima tawaran itu, dan sampai sekarang lah saya bisa mengendarai perusahaan ini dengan 4.400 karyawan yang ada di Indonesia dan sekitar 500 karyawan yang ada di Sri Lanka, di Colombo, dan sekitar 100 orang yang ada di Maldives. Ya. Nah, ini mungkin perjalanan singkat saya, Pak Bambang. Kenapa sampai sekarang saya masih berada di Rentokil Initial, rumah di Indonesia, dan saya menakodai sebagai CEO di sini sampai sekarang. Iya. Sebelum kita teruskan, itu kenapa pembagian wilayahnya unik ya? Kenapa Indonesia digabung dengan Sri Lanka dan Maldives itu ya? Kenapa kayak deket-deket Singapura atau Malaysia gitu? Ya kebetulan begini, dari beberapa tipikal atau situasi yang ada di Indonesia itu mirip-mirip yang ada di sana. Jadi Sri Lanka itu mungkin saya bisa bilang ya mungkin 10 tahun ya di belakang Indonesia gitu. Jadi saya juga di sini sekitar 10 tahun, jadi mungkin dilihat dari sisi korporasi situasinya bersama, mentransform bisnis ya dari situasi 10 tahun lalu menjadi era digital yang sekarang begitu. Jadi itu untuk yang di Sri Lanka. Untuk yang Maldives kebetulan kan Maldives itu tempat yang sangat eksotik ya, tempat yang sangat menarik untuk berbulan madu para selebriti. Gitu ya. Nah itu kondisinya ya mirip dengan yang ada di Lombok, ada di Bali, di mana isinya hampir semuanya resort dan hotel-hotel mewah begitu. Nah ini mungkin sesuai dengan pengalaman kita Indonesia bagaimana mengurus ataupun memberikan pelayanan kepada industri resort perhotelan seperti itu. Makanya saya ketika ditawarkan ini pegang untuk Sri Lanka dan Maldives karena challenge-nya sama dan membawa dari yang little bit apa ya bisa dibilang manual, sangat manual menjadi teknologi digital gitu. Nah itu yang menarik juga untuk saya, makanya saya ambil sejak 2 tahun yang lalu tuh Pak Bambang. Mungkin Pak Heri bisa digambarkan ya produk Rentokil Initial ini berapa besar yang digunakan untuk kepentingan pertanian dan seberapa besar yang non pertanian, nanti untuk kepentingan rumah tangga dan kan ada juga yang untuk kepentingan apa ya komplek atau kawasan gitu ya, mungkin bisa rumah sakit, bisa pabrik, bisa lapangan bola, bisa apa kawasan wisata dan sebagainya. Betul. Iya, terima kasih Pak Bambang. Jadi Rentokil Initial itu sebetulnya produk utama kita adalah jasa. Kita service provider yang membantu klien kita itu bisa mengendalikan hama. Dengan mengendalikan hama itu beberapa sektor itu bisa mencapai tujuan mereka. Ya. Kalau itu misalnya industri food processing, ya misalnya Unilever atau Indofood, Nestle dan sebagainya itu, mereka perlu sertifikasi bahwa mereka memanage dengan baik pengendalian hamanya. Nah, peran Rentokil ada di situ, memberikan advice, ya, memberikan pelayanan supaya pengendalian hama di industri food processing, itu di pabrik, entah itu di gudang dan sebagainya itu bisa dengan baik, sehingga mereka ketika diaudit setiap tahun, setiap saat, entah itu oleh customer, entah itu oleh pemerintah, itu mereka lolos, sehingga mereka tersertified, dia bisa menjual produknya, dia bisa menjual, mengekspor produknya ke semua negara, karena itu menjadi requirement utama ketika perusahaan makanan itu mau mengekspor makanan. Ya, syaratnya adalah dia harus lulus audit beberapa macam.
itu ada yang YAM, ada yang AIB, macam-macam. Amerika beda, dari ke Eropa beda, dan sebagainya. Nah, itu peran kita ada di sini. Nah, Rentokil itu lebih ke beberapa industrial seperti itu. Kanan, pertambangan, ya termasuk oil and gas, ya kemudian perkantoran, perhotelan. Nah, sementara untuk yang ke pertanian itu kita belum melayani yang ke pertanian, ya kecuali masih dalam sebatas research, ya karena ilmu ini terus berkembang ya, jadi hari ke hari dan ini potensi di Indonesia itu sangat luar biasa, ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Bambang tadi, itu memang servis kita lebih kepada entah itu residential, perkantoran, retailer, food processing, industrial, termasuk oil and gas ya, termasuk rig-rig offshore ya, offshore itu kita sampai sana Pak, istilahnya jasa pelayanan kita ya, itu mulai dari yang manual sampai ke yang sangat digital minded, mulai dari ngurusin bakteri dan virus sampai mengurusi gajah, monyet, buaya, itu semuanya kita adalah semua binatang pengganggu yang dianggap mengganggu, kita harus bisa mengendalikannya. Nah, itu menariknya sehingga di perusahaan kami itu berbagai macam background mulai dari pertanian, microbiologist, entomologist, kedokteran hewan, semuanya ada di sini karena memang challenge-nya sangat berbeda-beda. Ya. Jadi itu kan saya melihat di apa ya di informasinya itu kan membasmi mulai dari rayap, serangga eh, dan sebagainya itu. Nah, maksud saya itu produk yang digunakan itu dari mana? Ya. Produk yang kita gunakan itu berasal dari berbagai tempat. Ada yang lokal, ada yang import. Karena sebetulnya kita lebih kepada memberikan desain, memberikan masukan. Nah, yang membuat barang itu adalah formulator, Pak. Ya. Formulator kalau di Indonesia ada Bayer, ada Syngenta, ada BASF, ya perusahaan-perusahaan chemical itu. Tapi trennya ke arah sini itu kita semakin sedikit menggunakan chemical. Kita harus ke green environment, jadi sangat sedikit sekali kita menggunakan chemical. Ya, jadi either itu digital atau dengan cara-cara yang lebih ke arah pencegahan. Ya, karena kalau sebetulnya kita itu dari awal bisa mencegah, tidak perlu ada proses eliminasi dengan menggunakan chemical atau penyemprotan ataupun apa itu, kita kurangi sesedikit mungkin kita pakai. Jadi pada waktu masih marak-maraknya pandemi itu apa Rentokil apa ya mendapat apa ya tugas yang begitu besar gitu ikut enggak? Iya, betul sekali. Jadi masa pandemik itu bagaimana kita ikut berpartisipasi ya, memproses sterilisasi atau melakukan desinfeksan, penyemprotan atau swabbing di permukaan surface ya, maksudnya permukaan alat-alat permukaan supaya terbebas dari COVID, itu memang saat itu sangat luar biasa, Pak. Dan ketika musim pandemi COVID Delta itu kan masih kita takut-takutnya itu Pak ya. Jadi itu saya ingat tuh beratus-ratus ton APD, alat pelindung diri yang istilahnya benar-benar kebal virus ataupun bakteri, itu kita datangkan ya, karena kita harus pas sertifikasi tersendiri, karena kan kita menyuruh anak-anak kita ya Pak ya ke rumah sakit atau ke tempat yang ada virusnya. Jadi kita tidak juga nggak berani sembarangan memakai APD. Jadi harus benar-benar APD yang tersertifikasi itu. Jadi untuk menjawab itu memang luar biasa tugas kita Pak waktu itu.
Jadi mau di rumah sakit, di perkantoran, di stadion, kita ikut dengan apa namanya optimum melakukan proses sterilisasi atau desinfektan itu. Ya. Ya. Nah, sekarang 4.400 karyawan Ya. di Indonesia, ada di Sri Lanka 500, Maldives 100. Itu apa? Kegiatannya apa sehari-hari? Iya, memang ada beberapa function, Pak ya. Ada yang function misalnya research, ada yang functionnya feed biologist yang tugasnya itu mereview, melakukan survei, menemukan spesiesnya apa, kemudian dia membuat riset pembasmiannya, pengendaliannya seperti apa dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang paling banyak adalah yang kita sebut dengan teknisi atau operator. Ya, jadi teknisi itu memang setiap hari dia menuju ke tempat customer kita, ke klien kita, untuk melakukan pengendalian hama itu. Pengendalian hama, of course, ada yang dengan sistem, berbagai macam sistem ya. Jadi menaruh alat-alat di sana untuk memonitor itu. Ya, ada yang manual, ada yang sudah digital. Ya, jadi mereka setiap hari bisa visit 3 sampai 4 lokasi. Ya, semua hasilnya dicatat secara ilmiah juga, misalnya di kotak nomor 7 lantai 6 ditemukan spesies nyamuk, jumlahnya berapa, jam berapa, ini fotonya dan sebagainya. Sehingga nanti dari situ kita bisa membuat plan bagaimana mengatasinya. Itu kebanyakan dari teknisi itu yang bertugas di residential mungkin mereka akan sangat hektik mengurus nyamuk, lalat, tikus dan sebagainya. Yang bagian di misalnya di rig atau di offshore di pengeboran minyak mungkin hamanya lain, lain ya. Yang di tengah hutan misalnya ada yang di onshore tapi di tengah hutan itu challenge-nya lain. Di sana mungkin ada yang tempatnya diserang monyet, diserang lebah, banyak sekali terjadi. Jadi memang yang dilakukan lain-lain. Tapi intinya adalah datang secara reguler, melakukan survei, pengamatan, dan melakukan tindakan supaya hamanya bisa terkendali. Ya, seperti itu, Pak. Sekarang persoalannya adalah kesadaran. Seberapa tinggi ya kesadaran masyarakat misalnya di Indonesia itu. Jadi untuk memanfaatkan jasa seperti dari Rentokil ini. Nah, itulah yang mungkin saya maksudkan betapa namanya edukasi ke masyarakat itu maha penting di sini ya. Jadi kalau dibandingkan dengan negara yang sudah maju, itu memang kita masih sangat jauh tertinggal ya. Misalnya kalau ibu-ibu di Indonesia mungkin ada kecoa di dapur langsung dipukul dengan apa, mati, buang beres gitu ya. Tapi negara maju ketika ada kecoa, dia bilang, wah ada kecoa, pasti teman-temannya banyak. Waduh, pasti kecoanya sudah apa namanya mencemari beberapa perabot rumah tangga dan sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah dia mencari advisor, konsultan bagaimana mencegah supaya kecoa tidak ada di dapur saya. Tugas kami memberikan advice kepada mereka supaya tidak ada kecoa seperti apa. Nah, jadi intinya adalah kesadaran di kita memang masih sangat kecil sekali. Mungkin dari perkiraan itu masih di bawah 6%, Pak, populasi yang ada. Sehingga apa namanya potensinya itu luar biasa bagi kita industri ini untuk dikembangkan di Indonesia. Ya. Ku berjalan
Itu cara menempatkan orangnya seperti apa? Apakah di semua kota pasti ada sehingga bisa dihubungi gitu? Seperti apa? Ya, kita sebetulnya sudah sangat digital minded. Jadi call center kita memang ada di suatu tempat. Tapi kalau misalnya kendalanya di Timika atau misalnya ya atau di Jayapura, ya tim kami yang ada di sana akan langsung mendapatkan namanya job instruction dari kantor pusat untuk melakukan di sana. Kita mempunyai 59 kantor cabang seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua ada kita kantor kita ada di sana. Ya, jadi coverage-nya udah cukup luas dan kita ingin juga berpartisipasi misalnya sekarang mulai dari awal di calon IKN ya ibu kota negara yang baru itu kalau bisa dari awal bisa sudah terkendali begitu. Jadi kalau bisa dari kantornya, dari apa itu kalau bisa sudah mempertimbangkan faktor itu karena perkembangan pest management itu sudah sangat maju di beberapa negara. Mungkin saya sharing saja Pak, di beberapa negara itu sebelum membangun gedung dia sudah mencari advice atau konsultasi dengan perusahaan pengendali hama. Pengendali hama udah tahu, oh kalau di iklim seperti ini hama yang paling banyak adalah ini misalnya. Kalau misalnya akan bangun di lokasi ini, kalau sistemnya terbuka seperti ini, tanpa perlakuan ini pasti akan banyak sekali, entah itu lalat, entah itu hama terbang malam akan masuk misalnya ya. Ini kan banyak sekali kalau Bapak lihat kan restorannya open concept area, tapi setiap pengunjungnya selalu digeblak-geblak kena nyamuk atau karena tidak mempertimbangkan faktor itu ya. Nah, itulah yang kedepannya itu dunia ini di sangat sangat apa sangat dependen dan itu dan yang lebih kita sangat concern sebetulnya Pak Bambang adalah kita sangat concern bagaimana membantu dunia ini untuk mereduce apa namanya kekurangan makanan. Ya, jadi dari riset itu 30% makanan itu tidak bisa sampai ke meja makan karena kurang hama. 30% makanan yang seharusnya bisa dimakan itu nggak bisa dimakan karena diserang hama karena salah perlakuan atau tidak ada kesadaran yang baik untuk menjaga hama itu. Padahal banyak orang kelaparan, kekurangan makan, tapi 30% dibuang makanannya, dibuang makanannya ya. Pak Heri, ini yang menarik adalah pertama bagaimana besaran yang bisa dilayani oleh jasa seperti Rentokil Initial ini. Misalnya hanya ada beberapa tikus di rumah tangga gitu, apakah itu bisa dilayani oleh Rentokil ya jasanya itu. Dan kemudian bagaimana cara menentukan rate-nya? Apakah sebelum kerja perjanjian dulu atau seperti apa supaya orang apa itu awam tuh tahu cara menghitungnya seperti apa? Oh iya, ya sebetulnya kalau di Indonesia itu bisa dibilang sebenarnya sangat sangat kompetitif ya, sangat affordable ya kalau mengenai harga ya. Nah, tentunya karena kita bukan jualan barang, jadi kita tidak bisa memberi harga sebelum tahu apa yang terjadi. Misalnya yang terjadi, oh di rumah saya ditemukan ada tikus misalnya. Nah, jadi ada kita akan mengirim expert kita datang ke rumah atau kantor tersebut untuk melakukan survei sampai separah apa kondisinya seburuk apa ya. Kalau cuma misalnya oh itu bagus semuanya mungkin ada cuma tikus satu dua dari tetangga atau apa. Karena yang kita survei itu adalah bukan hanya rumah dia ya, terus sekitarnya. Karena memang percuma kita pageri sebagus mungkin kalau tetangganya buang sampahnya masih terbuka berantakan ya akan selalu datang tikusnya ya. Itu apa tikus, entah itu rayap, entah itu apa, selalu kita survei dulu. Kita tidak bisa langsung menentukan harganya. Jadi biasanya sih
karena model-modelnya misalnya di perumahan itu misalnya rumah tipe ini berapa. Kalau tantangannya sama, challenge-nya sama, ya biasanya kita bisa dengan cepat bisa menentukan harganya. Dan itu ya dibilang sangat murah sebetulnya kalau dibanding dengan luar negeri. Karena kalau luar negeri kan tarifnya lebih mahal ke human resources-nya, Pak ya. Jadi sekali datang harganya misalnya $300 atau $200 gitu. Kalau kita sih biasanya tarifnya nggak seperti itu. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi atau kemampuan market setempat, Pak ya. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, untuk Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsa. Baik. Nah, kira-kira gambarannya sudah seperti apa ini capaian bisnis Rentokil di Indonesia ini? Iya, kalau saya melihat, saya datang tahun 2013 di Rentokil itu karyawannya hanya 813, Pak. Dari 813 sekarang menjadi 4.400 ya. Jadi saya lihat perkembangannya sangat pesat dan saya cukup cukup senang ya dalam artian itu kita bisa mengupgrade Indonesia sejajar dengan kota-kota besar yang lainnya, misalnya dibanding Singapura, dibanding dengan mungkin Kuala Lumpur atau Seoul atau even Tokyo. Sehingga ketika bahwa di Indonesia ada pest management atau pest control yang profesional, itu orang ke Indonesia menempatkan bisnis di Indonesia, mereka juga confident. Termasuk beli barang, membeli produk dari Indonesia, mereka confident karena memang berarti sudah di manage sedemikian rupa sejajar dan sekelas dengan negara-negara lain ya atau kota-kota lain. Nah, ini yang istilahnya kontribusi indirectly ya dari perusahaan semacam kita, Pak. Terutama misalnya kalau ekspor dari Indonesia, entah itu ekspor bahan baku misalnya, karena sudah ditreatment dengan baik, ya pasti resiko nanti tercemar, resiko diserang hama di perjalanan sudah tidak ada atau kecil sekali, sehingga rate premi asuransi perjalanan juga lebih murah. Nah, itu mungkin impact secara tidak langsung ya dari apa yang bisa kita lakukan di industri ini, Pak Bambang. Pak Edi tadi mengatakan kembali ke apa ya passion atau ke apa yang ditekuni lama di bidang biologi. Nah, itu seperti apa sebenarnya kaitan antara apa yang dipelajari waktu kuliah di UGM dan tugas yang sekarang dilaksanakan? Ya, pertama adalah dari people dulu ya, dari people itu di UGM itu saya merasakan sangat rukun ya. Jadi persaingan ada, tapi lebih kolaborasi daripada kompetisi gitu ya. Itu yang saya lakukan. Nah, di perusahaan ini adalah benar-benar people company, di mana tanpa kolaborasi nggak akan pernah bisa berhasil. Ya, sehingga apa yang sudah saya dapatkan kehidupannya baik itu di kos maupun itu di kampus itu ketika diterapkan di sini itu ternyata sangat link sekali, sangat match sekali ya. Jadi people company di sini kita lebih apa ya? Saya lihat tuh humble ya. Di sini juga tidak ada dalam artian merasa paling pintar, nggak ada. Jadi saya lihat di sini memang kita terapkan culture humbleness. Jadi semua orang harus rendah hati, harus humble. Dan itu yang saya lihat membuat bisnis ini sangat berhasil dan perusahaan kami menjadi acuan semua kompetitor bagaimana membuat istilahnya operation model atau operating model di bisnis ini. Nah, mengenai apa yang saya pelajari yaitu mungkin serangga ataupun hama, virus, bakteri, mikroba, itu memang ya kebetulan semua challenge kita ada di sini sekarang. Nah, misalnya sekarang COVID sudah sedikit melandai, tapi tidak ada jaminan bahwa COVID nggak datang lagi. COVID tidak ada, tapi juga mungkin virus-virus yang lain masih ada. Ya, bagaimana kita memastikan bahwa udara yang ada di ruangan kita itu clear. Mungkin tidak 100% steril, tapi clear
dan seandainya pun ada virus, seandainya pun tidak ada bakteri, itu tidak dalam level yang bisa mengganggu. Nah, itulah yang kita lakukan, sehingga kita menyediakan beberapa alat dengan beberapa survei, dengan beberapa metodologi, sehingga kalau dicek ya bahwa udara yang kita tempati, misalnya di ruangan saya ini, itu bisa dibilang sangat aman, nyaman. Nah, itu saya juga tekankan bahwa tugas kita sebagai perusahaan memastikan karyawan kita menghirup udara yang sehat di tempat kerjanya. Nah, itu salah satu bagaimana membuat udara di tempat kerja bebas dari bakteri dan virus. Ya, of course semuanya non chemical ya, semuanya menggunakan teknologi HEPA, dimasukkan ke reaktor dan sebagainya sehingga udara yang bersih keluar itu sudah sangat bersih atau steril dari bakteri dan mikroba lainnya. Ya. Pak Eri terakhir, bagaimana Pak Eri bisa menginspirasi atau ya memotivasi lah kepada anak-anak muda, terutama yang sedang belajar misalnya di UGM gitu ya, atau di mana saja, untuk mempunyai kesadaran baru ini bahwa sebenarnya itu bukan untuk pembasmian hama, itu bukan untuk keamanan kita sendiri, tapi juga untuk menjamin bahwa orang lain percaya kepada kita dalam segala hubungan, segala bisnis itu bisa berjalan lancar. Iya, baik, terima kasih juga. Saya sangat menyarankan ya, sangat mensupport bahwa keberadaan kita di Indonesia itu sangat-sangat penuh berkah. Karena kita dihadapkan dengan bermacam-macam spesies, bermacam-macam tantangan, bermacam-macam kondisi yang bisa menstimulat kita untuk berkreativitas sedemikian rupa untuk menangani masalah ini. Ya, ilmu ini sangat berkembang terus dan sangat pesat sekali. Ya, saya bayangkan misalnya ketika saya datang tahun 2018 itu kalau memeriksa rayap di dinding di atas itu kita masih pakai tangga, masih pakai alat. Sekarang semua udah kita pakai drone, semua ada kamera, semua ada semua juga sangat digital, sangat bagus ya. Di saya juga punya tim yang sangat berkembang di sini. Jadi kawan-kawan semua, terutama yang kawan-kawan mungkin masih belajar di kampus ya, bersyukurlah dan jangan pernah menyerah seolah-olah tidak ada yang bisa dilakukan. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Hal yang mungkin paling mudah salah satunya adalah tadi mempelajari perilaku hama, perilaku pes, dan kita mencoba menanganinya. Ya, saya beri gambaran, Singapura, negeri sekecil itu ada hampir 2.500 perusahaan pest control. Indonesia, negeri segede raksasa, baru sekitar 500 perusahaan. Nah, jadi kalau mau jadi wirausahawan, mau jadi bisnismen, saya kira sektor ini luar biasa bisa didalami. Yang penting belajar, kemudian giatkan membaca, baik online ya. Kalau di YouTube juga banyak sekali, bahkan level identifikasi serangga sudah sampai level DNA misalnya. Kawan-kawan bisa memperdalam itu, ya, memperdalam itu. Terima kasih sekali, Dr. Andes Heri Susanto, Sarjana Sains Magister Manajemen, Managing Director Rentokil Initial Indonesia, Sri Lanka, dan Maldives. Saya kira bukan saja
informasi dan pengetahuan baru, tetapi saya kira ini sekaligus juga memberi inspirasi bagi mereka yang ingin ikut terjun di bidang ini. Kesempatan masih terbuka luas dan termasuk juga edukasi untuk masyarakat, karena masyarakat yang makin maju ke depan pasti membutuhkan upaya pembasmian hama ini yang makin lama makin baik lah, ya. Jadi makin bersih, makin baik, makin terjamin. Sekali lagi terima kasih Pak Edi Susanto, sukses terus, mudah-mudahan lancar, ya, makin Amin. maju. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.